Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal ardin mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin bi ayya'buduhu ibadatal mukhlisin. Fanaqullah ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi puasanya yang diperintahkan pada ayat sebelumnya adalah pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang di dalamnya diwajibkan puasa itu unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Inilah yang menjadikan Ramadan menjadi mulia. Seperti ada 3 gelas, satu diisi dengan air putih, yang satu teh brut, yang satu susu. Mana yang berharga di antara 3 itu? Yang susu. Apalagi kalau yang satunya lagi diisi dengan madu, ya. Padahal gelasnya sama. Kenapa berbeda harganya? Karena isinya. Nah, hamba Allah pun demikian. Hamba Allah itu di mata Allah, dalam pandangan Allah akan berbeda nilainya karena isinya. Apa isinya manusia yang dihargai Allah itu? Adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi at-taqwa. Salah satu untuk mencapai derajat takwa itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa, yang pelaksanaannya pada bulan Ramadan, di mana bulan itu unzila fihil Qur'an, diturunkan di dalamnya kitab Al-Quran. Maksudnya anna Jibrila, bahwasanya malaikat Jibril. Kenapa dibaca Allah? Ismu anna Jibrila nazala bil Qur'an. Jibril turun membawa Al-Quran jumlatan wahidatan, ya, satu paket penuh dibawa oleh malaikat Jibril. Kapan waktunya? Fi lailatul qadari, pada malam Lailatul Qadar. Makanya ada peristiwa inzal, ada peristiwa tanzil, ya. Wa kanat lailatu arba'in wa ishrina. Wa kanat lailata arba'in wa ishrin. Peristiwa
Lailatul Qadar itu pada tanggal 24 bulan Ramadan. Lailata arba'in wa ishrina min Ramadan, tanggal 24 pada bulan Ramadan. Dari mana turunnya malaikat Jibril? Minal lauhil mahfuz, turun dari lauh mahfuz ila sama'id dunya, ke langit dunia. Begitu Jibril sampai ke langit dunia, yang tadi membawa apa? Al-Quran satu paket penuh itu, fa'amlahu, maka dibacakan oleh Jibril, ya, fa'amlahu Jibrilu, dibacakan atau diimlakkan oleh Jibril alas safarati, ke malaikat-malaikat yang ada di lokasi itu. Fakatabuhu, maka mereka menulis Quran itu. Kalau sekarang merekam, ya, fi suhufin, ya, ditulisnya di lembaran-lembaran. Wa kanat tilkas suhufu, dan adanya lembaran-lembaran itu fi mahallin, di suatu tempat, min tilkas sama, di langit dunia tadi, yusamma, dinamai Baitul Izzah, disebut dengan Baitul Izzah. Summa, kemudian, nazala Jibrilu bil Qur'ani, malaikat Jibril turun membawa Al-Quran ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nujuman. Nujum lafaz jamak atau mufrad? Mufradnya najmun. Apa makna najmun? Bintang. Najama itu bermakna tola'ah, ya. Jadi terbit sedikit-sedikit. Fi salasin wa ishrina sanatan, dalam tempo 23 tahun, muddatan nubuwati, yaitu selama atau sepanjang masa kenabian. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Perbandingan cepatnya berkembang di Mekah atau di Madinah? Di Madinah, ya. Padahal hanya 10 tahun. Bihasbil hajati, sesuai dengan kebutuhan. Diturunkannya ayat Al-Quran sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh, Nabi sedang terbawa rasa tidak enak kepada Aisyah, karena malam itu jadwalnya Siti Aisyah. Jadi dari asar sudah dandan, ya. Kalau sekarang ke salon lah gitu, ya. Kalau orang kampung nggak punya duit ya salon pas. Puyeng kan? Sudah dandan sampai isya, terus kisaran jam 8:30 Kanjeng Nabi belum datang-datang. Keluar masuk Siti Aisyah itu, sampai akhirnya Siti Aisyah datang ke tempatnya Hafsah, putrinya Umar, yang dinikahi juga oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kata Hafsah, kok dari tadi kelihatannya gelisah? Gimana nggak gelisah, Kak? Nih jadwal jam segini belum datang Kanjeng Nabinya. Kamu nggak tahu toh? Nggak tahu. Kalau nggak tahu saya kasih tahu ya. Beliau itu sekarang bersama istri yang baru.
baru nikah dengan seorang wanita, hadiah dari Raja Mesir, ya, Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu suku Mesir turunan Nabi Yusuf, ya. Kebayang cantiknya, moleknya, montoknya. Jadi Ahad malam Senin, Kanjeng Nabi sebagai manusia ada lupanya. Begitu Aisyah ngobrolkan perihal Kanjeng Nabi, Jibril turun ngasih tahu Kanjeng Nabi, engkau ditunggu istrimu. Loh, kok nggak nge-WA gitu kan sekarang. Maka Kanjeng Nabi ke Siti Aisyah, kamu ngobrolin aku tadi ya? Kok tahu? Dari mana engkau tahu? Nah, saat itu malaikat Jibril ngasih tahu sesuai dengan kebutuhan. Ya sudah, kalau gitu katakan Nabi, sejak malam ini aku tidak akan kumpul lagi dengan Maria Al-Qibtiyah. Turun ayat dibawa oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya nujuman, ya. Atau seperti ketika Kanjeng Nabi meninggalkan Mekah saat diancam mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, ya, sampai dikejar oleh Suraqah, ya, karena tergiur dengan janji Abu Jahal, dengan iming-iming Abu Jahal bahwa siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Suraqah berusaha mencari, naik ke atas gunung, kelihatan di arah utara ada 2 orang sedang naik onta. Wah, ini pasti dia. Suraqah punya kemahiran mengendarai kuda dengan berdiri, memegang tombak. Begitu akan diayunkan dari belakang, terperosok kudanya, terpelanting dia, jatuh. Ditarik kaki kudanya, nggak bisa. Dia manggil-manggil, Muhammad, Muhammad tolongin saya nih. Kanjeng Nabi kembali ke situ, Bismillahirrahmanirrahim, dicabut kaki kudanya, bisa. Mungkin dalam batinnya si Suraqah itu, awas ya, modar saya. Kedua kalinya begitu lagi, sampai akhirnya Suraqah kagum. Muhammad, min ayyi syai'in rabbuka suni'ah, Tuhanmu itu dibuat dari apa? Dari bolet, dari tepung, dari batu, atau dari besi, atau dari emas? Nah, Kanjeng Nabi tungkluk, belum bisa menjawab langsung. Jibril diutus oleh Allah membawa satu surat Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Jadi hasbal hajah, sesuai dengan yang dibutuhkan. Yauman bi yaumin, dari hari ke hari. Ayatan, kadang 1 ayat. Wa ayataini, kadang 2 ayat. Wa salasan, kadang 3 ayat. Wa suratan, kadang 1 surat. Untuk apa Al-Quran diturunkan dari langit dunia atau Baitul Izzati tadi oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Maksudnya bayanan, penjelasan, linnasi, bagi manusia,
minad dolalati, jangan sesat. Bab manusia itu dikasih akal, kadang-kadang gerayang-gerayang akalnya itu. Nggak ketemu bagaimana cara menghilangkan kapusingnya, ya. Ngarang-ngarang pakai narkoba, itu kan akal awalnya. Bagaimana caranya agar orang itu percaya kepada dirinya? Dia berpikir, ya, bagaimana membuat orang itu percaya, sampai kadang-kadang menipu, ya, lewat ATM, lewat titipan barang, ya, seperti di Rut Garuda, menyelundupkan motor, sepeda, ya, karena gaya hidupnya yang melampaui batas. Jamnya saja harganya 7 miliar, Masya Allah, karena gaya hidup yang keterlaluan. Kenapa? Sesat, ya. Akalnya sesat, nggak tahu petunjuk. Maka Al-Quran diturunkan bayanan sebagai keterangan linnasi, bagi manusia, minad dolalati, jangan sampai tersesat. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan hal-hal yang lebih rinci lagi minal huda, dari petunjuk. Ay wadihatin, ya, penjelasan min amriddin, dari perkara agama. Kapan puasa, kapan haji. Jangan seperti ada orang yang ngakunya sudah pinter, kemudian usul agar haji itu tidak berdesak-desakan, maka waktunya dibagi 2 setahun. Oh, itu diseminarkan di berbagai perguruan tinggi, kayak yang iya-iya, ya. Langsung saya nyampaikan informasinya kepada almarhum Abah Ayib Jaga Satru. Beliau komentarnya cendek, ya, bong kesambet. Iya, kalau kesambet kan ngecong ngomongnya. Dikiranya yang ngatur waktu haji itu menyusah, padahal ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadihatin min amriddin fal hudal awal, maka lafat huda yang pertama, mana lafat huda yang pertama? Hudan linnas, itu mahmulun ala usuliddin, itu berkaitan dengan pokok-pokok agama. Wal huda as-sani, dan lafat huda yang kedua, ala furu'iddin, berkaitan dengan cabang-cabang, berkaitan dengan hal-hal yang rincian, ya. Misalnya tentang orang yang ditinggal mati suaminya, ya, itu ada masa iddah. Berapa lama iddahnya? Ya, salah satu quru, 3 sucian, ya. Haid, suci, haid lagi, suci, haid lagi, suci, 3 sucian. Nggak boleh langsung begitu ada seorang meninggal, istrinya lumayanan euy, tidak boleh. Sebab apa? Bisa jadi suami yang meninggal itu meninggalkan benih dalam rahimnya. Ini hebatnya ajaran Islam, sangat amat memperhatikan tentang nasab. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilindungi, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawman lismihi tarakus sifah
afalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Nasabnya dijaga ya. Maka salah satu yang harus kalian perhatikan, yang masih belum punya pasangan, pengen punya pasangan, katakan yang Nabi dalam penjelasan hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4 perkara. Pertama, li jamaliha, karena cantiknya, atau karena botok dagenya ya. Botok, bokong, montok, dage, dada gede. Ya kalau sudah kempes kan kayak lewewe gombel. Li jamaliha wali hasabiha. Hasab itu an-nasab, keturunan. Nah, jangan sampai kata istilah dalam sebuah hadisnya Kanjeng Nabi itu terpana, terpesona dengan rumput yang hijau padahal tumbuhnya dari telepong kebo ya. Yang ketiga, walimaliha, karena hartanya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Tapi ingat, fadfar bidatiddin. Ini instruksi, yang tadi informasi. Kemudian fadfar bidatiddin sifatnya instruksi. Pilihlah unsur agamanya, prioritaskan unsur agamanya. Buat apa potongan gitar, rambut ombak samudra, mata delik, pipi lesung, bibir merah 5, bujurnya bodong. Wal furqani, dan pembeda, ay minal farqi bainal haqqi wal batil, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa bainal halali wal haram, antara yang halal dan yang haram. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, ay awwal syahri, awal dari bulan, falyasumhu, maka hendaknya berpuasa. Ay maksudnya, man syahida minkum awwal syahri, siapa di antara kalian yang menyaksikan awal bulan. Biasanya awal bulan ditandai dengan apa? Hah? Hilal. Siapa yang melihat hilal fil hadari, ketika dia bermukim tidak dalam perjalanan, falyasum, silakan berpuasa. Kullas syahri, diniati untuk sepanjang bulan. Wa syuhudus syahri, menyaksikan bulan itu ada 2 macam. Imma birru'yati, bisa dengan melihat pakai teropong kalau sekarang ya. Kalau dulu mungkin belum ada listrik, belum ada apa, bisa naik ke atas gunung ya. Atau bisa di bukit yang ada di pinggir pantai seperti di Tanjung Kodok di sana ya, bisa melihat itu. Wa imma bisima, atau seperti kita yang nggak bisa melihat langsung, pakai pendengaran informasi ya. Fa idza ra'a insanun, apabila melihat seorang manusia hilal Ramadan, hilalnya bulan Ramadan, wa qad infarada bitilkar ru'yati, dan dia hanya sendiri melihat hilal itu, waraddal imamu,
sedangkan imam di tempat itu menolak syahadatahu, kesaksian orang itu, lazimahu ayyasuma, boleh yang melihat tadi berpuasa. Li'annahu, karena orang itu qad hasala syuhudas syahri, karena dia sudah mencapai penyaksian awal bulan fi haqqihi, pada hak orang itu. Wa wajaba alaihi shaum, maka wajib orang itu berpuasa. Berikutnya, wa idza syahida adlani, apabila menyaksikan dua orang yang adil, ala ru'yatil hilal, ya, dua orang yang adil melihat hilal, hukima bihi fis shaumi wal fitri jami'an, maka dari penglihatan dua orang itu boleh digunakan untuk pedoman awal puasa dan awal bulan Syawal. Wa idza syahida adlun wahidun, dan apabila yang menyaksikan itu seorang adil hanya satu, ala ru'yati hilal Syawal, melihat hilal bulan Syawal, la yuhkamu bihi, tidak boleh dijadikan hukum menyatakan hari itu hari raya, sebab dia hanya sendiri. Amma idza syahida ala hilali Ramadan, mana tadi? Hah? Amma idza syahida ala Ramadan, ala hilali Ramadan, fayuhkamu bihi ihtiyatan li amri shaum, ya. Kalau hanya sendiri melihat awal Ramadan, boleh dia puasa. Ai, maksudnya yuqbalu qaulul wahid, diterima pembicaraan satu orang, fi isbatil ibadah, dalam menetapkan ibadah. Wala yuqbalu fil khuruji minha, dan tidak diterima dalam keluar dari bulan Ramadan, illa qaulul isnaini, kecuali dua pernyataan dari dua orang. Likai yasumu wala yafturu ikhtiyatan, ya. Mereka boleh berpuasa pada waktu awal, tapi tidak boleh berbuka pada awal Syawal ikhtiyatan, karena hati-hati. Jadi awalnya boleh, makanya suka ada apa? Awalnya berbeda-beda tapi hari rayanya sama. Umumnya kalau kita itu bulan Ramadan awalnya mundur, hari rayanya maju, pengennya. Wa man kana maridon, barang siapa sakit, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, wa in kana muqiman, sekalipun dia dalam keadaan mukim, tidak pergi kemana-mana tapi dalam kondisi sakit, ya. Wa in kana maridon au ala safarin, atau dalam perjalanan, ay mutalabbisan bis safar, ya, berkait kegiatannya dengan safar. Waqta tulu'il fajri, pada saat terbit fajar. Wa in kana sahihan, sekalipun dia dalam keadaan sehat badannya, boleh dia tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, fa'iddatun ay fa'alaihi iddah, hendaknya mengulang, min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lain. Ay menyemangati pemain bola di lapangan saja, wow, wow, ayo, ya, rek ngising tenau tentu. Ala ma hadakum, atas apa yang telah ditunjukkan Allah bagi kepada kalian, ila hadhihi taati, kepada ketaatan ini. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, haqqun 'alal muslimin, ya, wajib bagi orang Islam, idza ra'au hilala Syawal, ketika mereka melihat hilalnya bulan Syawal, ayyukabbiru, untuk bertakbir,
Ya, begitu melihat hilal langsung takbir. Tapi kadang-kadang karena sudah dengar, setelah sholat asar juga sudah keburu banget pengen takbir ya. Padahal sunnahnya mestinya ketika melihat hilal. Pada Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, sejak kelihatan bulan sampai sholat Id sudah selesai. Jangan sholat duhurnya nanti masih takbiran. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sejak orang-orang keluar dari Arafah ke Musdalifah itu sudah ada yang mengucapkan takbir. Tapi mestinya takbir itu setelah balang ya, setelah balang takbir. Itu sampai Ayyamut Tasyrik, 3 hari berikutnya, tanggal 11, 12, 13 ya. Wa qala Syafi'i wa ahabbu idhari takbiri fil idaini ya. Paling disukai untuk menampakkan atau menzahirkan takbir itu pada kedua hari raya. Wabihi qala Malik, juga dikatakan oleh Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ishaq dan Imam Ishaq, wa Abu Yusuf, wa Muhammad, wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepada siapa? Allah, kepada Allah, ala rukhsatihi, atas rukhsahnya, atas keringanan yang diberikan oleh Allah ya. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.